Pernahkah kamu merasa uang di rumah tanggamu berjalan tanpa arah? Tenang, kita punya solusinya. Dalam video kali ini, kita akan membongkar rahasia cara mengatur keuangan rumah tangga dengan trik sederhana yang bisa langsung kamu terapkan. Terbayang nggak sih, hidup tanpa stres finansial, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan masih punya ruang untuk keinginan pribadi? Yuk, kita jelasin langkah-langkahnya, agar kamu bisa memiliki keuangan rumah tangga yang teratur dan bahagia. Penasaran? Tonton video sampai selesai, karena ini bisa jadi jawaban untuk keuangan rumah tangga yang lebih baik. 1. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Cara mengatur keuangan rumah yang pertama adalah dengan memahami kebutuhan dan keinginan Anda. Saat Anda menikah, Anda selalu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya saja, jika sudah mempunyai anak, kebutuhan seperti makan dan tunjangan pendidikan. Namun kenyataannya, dana rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak saja, melainkan juga untuk pembelian berdasarkan keinginan semata. Sayangnya, kita justru bisa menghabiskan lebih banyak sumber anggaran untuk memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan. Faktanya, banyak keinginan kita yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Contohnya termasuk pembelian fashion terkini, gadget terkini, liburan, dan barang sekunder dan tersir lainnya. Semua ini bisa menghabiskan banyak uang. Namun, tidak semua realisasi tersebut dilarang. Artinya, hal-hal tersebut hanya dapat didanai jika kebutuhan dasar rumah tangga terpenuhi. Apa saja kebutuhan utama sebuah rumah tangga? Yang pertama tentunya adalah kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, transportasi, pendidikan anak, dan mencicil tagihan rumah tangga. Oleh karena itu, cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah dengan memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Pertama-tama ia memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kemudian menyediakan sarana untuk memenuhi keinginan individu. 2. Hitung seluruh pendapatan. Untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif, Anda perlu menghitung seluruh pendapatan yang Anda terima dalam sebulan. Pendapatan di sini tidak hanya mencakup gaji bulanan, tetapi juga insentif yang diterima ketika menerima upah lembur dan keuntungan dari investasi. Hal ini penting untuk mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tolong ingat, hal pertama yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan dasar. Menghitung seluruh penghasilan akan membuat pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. 3. Buatlah daftar prioritas pengeluaran bulanan Anda. Selanjutnya, buatlah daftar pengeluaran prioritas Anda pada bulan tersebut. Daftar ini akan membantu Anda mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. Pembuatan daftar prioritas membuat pengalokasian dan pengeluaran dana anggaran menjadi lebih terorganisir. Daftar prioritas pengeluaran rumah tangga meliputi biaya makan sehari-hari, biaya dapur, biaya utilitas, biaya air, biaya perjalanan pulang pergi, biaya pendidikan anak usia sekolah, serta pembayaran mobil dan rumah. Daftar ini tidak hanya membantu Anda mengelola keuangan, tetapi juga mengingatkan Anda bahwa Anda harus memenuhi kebutuhan prioritas tinggi Anda terlebih dahulu, yang kemudian dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersir. 4. Siapkan dana darurat. Cara mengatur keuangan selanjutnya adalah dengan membuat dana darurat. Tidak semuanya berjalan sesuai rencana dalam pernikahan. Ada banyak hal tak terduga yang terjadi tanpa diduga. Contoh yang umum terjadi adalah bencana seperti kecelakaan, PHK, dan krisis ekonomi besar. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber pendapatan suatu rumah tangga bisa terputus. Disinilah manfaat anggaran darurat berperan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dana darurat agar pengelolaan keuangan rumah tangga Anda berhasil. Untuk mencapai hal tersebut, sisihkan sebagian pendapatan bulanan Anda sebagai dana darurat,
di luar kebutuhan pokok Anda. Jumlah relatifnya bisa antara 10 dan 30% dari penghasilan bulanan Anda. Ingat, uang yang Anda sisihkan setiap bulannya adalah untuk dana darurat yang hanya bisa Anda gunakan sesekali atau dalam keadaan darurat. 5. Menjaga rasio utang. Cara terbaik mengatur keuangan rumah tangga adalah dengan tidak berhutang. Sebab, membayar tagihan dan utang bisa menjadi beban yang bisa mendatangkan malapetaka pada keuangan rumah tangga. Namun, ada banyak faktor yang membuat hutang tidak bisa dihindari. Saran, jika terpaksa berhutang, gunakanlah untuk kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Misalnya, membayar rumah. Jika tidak, Anda harus berusaha menghindari utang. Selain itu, untuk mengelola keuangan dengan baik, Anda perlu menjaga rasio hutang Anda. Jika memungkinkan, usahakan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang lebih dari 30% penghasilan Anda. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan masalah pada keuangan rumah tangga. 6. Mempersiapkan tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan pendapatan Anda untuk dana cadangan dan dana darurat, Anda juga harus mengalokasikan pendapatan Anda untuk keperluan selain kebutuhan sehari-hari. Ini termasuk pengeluaran seperti tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang baik. Ketiganya mempunyai kelebihan. Seperti yang Anda ketahui, menabung jelas membantu memenuhi kebutuhan Anda saat ini dan masa depan. Pendapatan yang Anda simpan, sekaligus menabung, bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari atau kebutuhan darurat. Asuransi kini masuk akal untuk melindungi diri Anda dari biaya pengobatan. Investasi kini bisa dijadikan tabungan jangka panjang agar uang yang Anda miliki tidak habis begitu saja. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dapat memberikan keamanan pada masa pensiun Anda. Ada banyak cara untuk menabung, mengasuransikan, dan berinvestasi saat mengelola keuangan Anda. Jika Anda memutuskan untuk menabung, Anda perlu mengetahui tempat terbaik untuk menginvestasikan uang Anda yang ada di bank. Selain beberapa manfaat menabung di bank, juga menjamin keamanan uang Anda. Selain itu, menabung di bank memudahkan Anda memantau dan mengelola pengeluaran keuangan. Terima kasih sudah menonton. Sekarang, giliran kamu beraksi. Bagikan pengalaman atau tips keuanganmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di perjalanan keuangan yang lebih baik.